sebetulnya ada benang merah antara gerakan nasionalis dengan gerakan Islamis. Yang sebetulnya kalau itu justru bisa dirajut dengan baik, itu akan menghindarkan munculnya kepentingan-kepentingan memecah belah Islam dengan kaum nasionalis. Ya. Nah, oleh sebab itu salah satu beban kita, bagaimana kita menghidupkan lagi ruh dialogis, ya, kemudian ruh ilmiah dengan berbagai kalangan yang bercita-cita sebetulnya untuk kemajuan Indonesia, ya, dari sudut yang berbeda. Nah, maka kalau kita lihat perjalanan keislaman Bung Karno yang kurang lebih 25 tahun, beliau itu dari sejak remaja beliau gabung dengan Hos Cokro Aminoto, kan, usia SMP, SMA, kemudian gabung dengan K.J. Ahmad Dahlan di Kauman. Tapi kematangan berpikir Bung Karno tentang Islam, tentang negara, itu kan tumbuhnya di Bandung. Ketika beliau tahun 1921 menjadi mahasiswa yang sekarang jadi ITB, kan, gitu. Nah, kemudian beliau selesai tahun 26, 5 tahun, beliau menjadi penggerak gerakan politik melalui PNI, kan, nasional. Bertemulah dengan gerakan pemikiran Persis yang sedang tumbuh sejak 1910, tapi belum jadi ormas. Kajian-kajian pemikiran 1923 baru jadi ormas. Nah, Bung Karno ketemu dengan Hasan secara fisik gitu 1926. Tapi sebelum itu sudah saling membaca tulisannya, saling mengkritik, kan, gitu di media massa. Nah, 1926 ketemu di penerbitan, kan, masing-masing menyetak buku. Oh, ini Tuan Hasan, ini Tuan Karno. Di situ dialog. Maka seringlah beliau bertemu, seringlah kirim buku. Sampai ketika beliau ditangkap oleh Belanda, kemudian diadili, kemudian dipenjara di Bancai, kemudian dipindahkan ke Sukamiskin. Nah, kurang lebih 2 tahun beliau di penjara. Itu yang rutin menengok Bung Karno kan Hasan dengan Pak Nasir. Nah, situlah dialog, baik sering kirim buku. Banyak sekali buku karya Hasan yang dibaca oleh Bung Karno. Nah, sampai dalam sebuah statementnya Bung Karno mengatakan bahwa saya merasakan, saya betul-betul melaksanakan Islam itu ya ketika di Bandung. Itulah saya belajar dengan buku pengajaran sholatnya Hasan, segala macam. Bahkan beliau tersibuk dengan pemikiran puritannya itu cukup kuat, kan. Ketika mertua beliau wafat di Endeh, kan beliau nggak mau mengadakan kenduri sama tahlilan, sampai di boikot, kan, oleh lingkungan di situ, katanya wah ini kepengaruh paham Wahabi, kan, gitu. Tapi beliau istiqomah sampai ngasih surat-surat ke Tuan Hasan. Jadi ada kurang lebih 12 surat penting, ya, di luar surat-surat dan obrolan yang lain itu yang terdokumentasikan, baik di dokumen Hasan khusus itu surat-surat dari Endeh, maupun di buku Bung Karno sendiri di bawah bendera revolusi itu, jadi masih diabadikan. Nah, di luar itu lebih banyak lagi dialog atau diskusi beliau secara pribadi. Nah, jadi saya kira sisi keislaman Bung Karno sangat besar. Beliau terpengaruh dengan pergerakan Islam di Bandung yang waktu itu memang menjadi basis harokah pemikiran persatuan Islam, gitu. Bahkan beliau meminta buku ke Tuan Hasan itu tentang biografinya Raja Muhammad bin Saud, kan, gitu. Karena beliau nggak bisa bahasa Arab, katanya bikin bahasa Inggris, dikasih yang bahasa Inggris oleh Tuan Hasan, sehingga beliau terjemahkan itu biografi Muhammad bin Saud ini, Raja Saud pertama Saudi, dan beliau meminta Tuan Hasan membantu menerbitkannya untuk menambah kebutuhan hidup beliau sampai segitu. Sampai segitunya. Bahkan keeratan Bung Karno dengan Hasan itu bisa dilihat bagaimana Hasan itu mengetahui kesukaan makanan Bung Karno, sampai tahu, gitu. Salah satunya itu beliau seneng buah jamu mede. Nah, itu kesenangan Bung Karno. Maka beliau selalu kirim itu. Jadi luar biasa keeratannya itu.
Bahkan waktu beliau sakit, nah mau dioperasi di Bangil juga, itu sampai diinstruksikan langsung oleh Bung Karno. Rumah sakitnya tolong bantu Tuan Hasan.